Baru kali ini saya kira MAPK se-Indonesia secara nasional baru diketemukan dalam satu forum. Ini mestinya 20 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu kita ketemu seperti ini. Masih fresh-freshnya kita mengusulkan ke kementerian bentuk MAPK yang kayak dulu, cuma 5 atau maksimal 10 di Indonesia itu elit. Tentu dengan program spesial, dengan anggaran spesial, dapat subsidi dulu kan ya. Beasiswa perlu gitu ya. Baik, kami berikan waktu kepada beliau Bapak Heru Purnomo untuk memberikan apakah pengalaman atau saran atau mungkin harapan-harapan terkait dengan keberadaan kita bersama. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saudara moderator. Jadi mungkin saya ini salah satu pengurus alumni MAPK yang praktisi, bukan akademisi. Tapi anak buah saya dari MAPK Jogja itu hampir semua mayoritas akademisi dan juga birokrasi. Kebetulan saya praktisi yang pernah juga terjun di politik, jadi politisi. Tapi sekarang sudah kembali ke jalan yang benar. Memang bagi alumni MAPK itu kalau masuk dunia politik itu agak panas. Karena harus sering berentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan ideologi dan sebagainya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah saya mengapresiasi teman-teman yang melaksanakan acara ini dan juga teman-teman yang hadir di forum ini karena itu sebagai bukti bahwa kita semua ini lebih mensyukuri nikmat. Karena kita bisa jadi seperti ini di masing-masing profesi, tidak lepas dari tempaan kita di MAPK. Tentu teman-teman yang belum hadir, terlebih mereka yang memang linier ya dengan proses penggembelengan di MAPK, baik yang di kementerian maupun di yang lainnya, bisa juga meniru kita, ikut mensyukuri nikmatnya dengan partisipasi, terlibat, hadir di forum-forum seperti ini. Saya kira luar biasa untuk kita semua, plus. Yang kedua adalah, saya tidak akan berkisah tentang masa lalu di MAPK dan pasca itu, karena masing-masing hampir sama, kisah dan romantikanya. Tapi yang pasti adalah, bahwa diaspora alumni MAPK ini masih banyak dipengaruhi oleh potensi dari masing-masing personalnya. Dari mereka yang hebat di akademisi, tentu dia berkarir di akademis sampai tingkat masing-masing. Itu karena lebih dominan pada potensi pribadi masing-masing. Belum ada banyak peran yang dilakukan oleh jaringan atau ikatan alumni yang kita gagas pada hari ini. Itu yang pertama. Sehingga harapan-harapan atau kisah-kisah baik sampai sangat tragis ya di Ciamis tadi itu bisa menjadi pembelajaran kita sehingga kemudian nanti kita akan membangun sebuah jaringan di forum ini. Yang kedua adalah saya kira perlu ada semacam, karena kita kan orang-orang hebat semuanya di masing-masing bidang, itu perlu kehebatan kolektif. Ini yang saya lihat belum begitu nampak. Kehebatan kolektif apa artinya? Teman-teman yang ada di masing-masing MAPK tentu sudah punya sumbangsih masing-masing. Kami sekaligus mohon doa dan restunya dari panjenengan semua. Kebetulan juga kok momentumnya sama. Hari ini kita akan tasyakuran pembukaan pesantren Quran KMAPK Yogyakarta, keluarga alumni MAPK Yogyakarta, yang hari ini akan di-launching sebagai sumbangsih kolektif kami dari alumni MAPK Jogja untuk madrasah tercinta di MAN 1. Kita akan coba dirikan rumah tahfidz untuk membantu program MAN 1 yang masuk melalui jalur tahfidz yang insya Allah nanti akan berkelanjutan. Ini artinya kita perlu
kehebatan kolektif dalam beramal saleh itu. Saudara sekalian yang saya hormati, yang ketiga adalah memang saya sepakat dengan semua yang disampaikan. Kita perlu lembaga apapun namanya, Ikatan Alumni MAPK yang pertama fungsinya ya tidak lepas dari forum silaturahim di antara kita yang mungkin tersebar tidak pernah ketemu dalam satu sekolah, tapi satu lembaga kita disatukan. Yang baru kali ini saya kira MAPK se-Indonesia secara nasional baru diketemukan dalam satu forum. Ini mestinya 20 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu kita ketemu seperti ini. Masih fresh-freshnya kita kuliah, kita awal-awal jadi profesi itu, ini agak terlambat jauh ini. Terlambat jauh. Kita udah hampir pensiun ya, udah 50 tahun ke atas. Yang ASN mungkin ada yang 58 ya. Ada 53. Sudah hampir pensiun, tapi ya lebih baik terlambat lah daripada tidak. Yang kedua tentu jejaring. Ini sudah dikisahkan oleh teman-teman, seperti itu perlu sekali jejaring kita di semua lini tentunya. Dan yang terakhir adalah kalau tadi Pak Direktur itu meminta kita untuk memberikan beberapa masukan, rekomendasi yang konkret. Pertama kami usulkan bahwa MAPK ini harus kembali menjadi lembaga elit. Ya, lembaga elit. Karena sekarang fenomenanya kan hampir semua lembaga pendidikan keagamaan, baik pesantren, boarding school dan macam-macam itu kan luar biasa. Semangat tumbuh kayak jamur di musim hujan. Giroh masyarakat juga luar biasa. Tapi kalau kemudian MAPK sama dengan lembaga-lembaga itu nggak ada bedanya. Kita harus menjadi lembaga elit. Yang namanya elit itu kan nggak harus banyak. Ya spesial, spesial. Ya mungkin kalau sekarang berapa MAPK sekarang di Indonesia ini? 13. Yang sekarang MAPK ribuan ini mungkin juga banyak lagi kan? Lebih banyak lagi. Itu nggak lagi elit, nggak lagi khusus. Ya sama aja kan dengan MAPK yang lain itu. Kalau kita mengusulkan ke kementerian bentuk MAPK yang kayak dulu cuma 5 atau maksimal 10 di Indonesia itu elit. Tentu dengan program spesial, dengan anggaran spesial, dapat subsidi dulu kan ya. Beasiswa lo perlu gitu ya. Itu yang pertama. Jadi jangan dibuat kayak seperti sekarang ini. Buat elit benar elit spesial. Yang kedua adalah tindak lanjut dari alumni MAPK itu sudah dipikirkan. Baik dari sisi studinya maupun provinsi. Jadi semacam kayak apa ya? Sekolah ikatan dinasnya STPDN kalau di pegawai negeri begitu loh. Ada ikatan dinas dan memang nanti ngisi-ngisi pos-pos di Kementerian Agama terkait. Saya kira itu. Yang ketiga adalah usulan rekomendasi kita kalau bisa alumni-alumni yang sudah ada itu melalui wadah alumni harus dilibatkan dalam pengambilan kebijakan di minimal kementerian. Nah, kita kalau punya ikatan kuat, punya pemikiran yang inovatif, saya kira kementerian akan mengajak kita diskusi kalau ada mau mengambil kebijakan. Misalnya mau memunculkan kembali MAPK ini, nggak tahu saya berapa teman dari kita yang diajak berpikir tentang itu. Mestinya sebelum dimunculkan kembali harus ngajak kita para pelaku yang sudah merasakan sukacita dan duka cita ber-MAPK ini, sehingga kemudian lebih sempurna gitu loh program MAPK Reborn seperti sekarang ini. Saya kira itu 3 poin yang kami sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus dulu untuk beliau Bapak Heru Purnomo. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, jadi saya kira yang disampaikan oleh Pak Heru tadi juga mendukung ya atau melanjutkan apa yang kita bahas tadi, bahwa memang kita itu memang perlu wadah itu. Karena kalau tidak ada ya tidak didengar begitu ya. Apa yang kita sampaikan kalau tidak ada wadahnya tidak dipertimbangkan oleh ya mungkin oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak pemerintah begitu. Jadi saya kira yang disampaikan Pak Heru tadi perlu kita sepakati atau kita diskusikan lagi. Dan saya setuju banget tadi itu karena kalau sekarang menurut info dari Pak Zul tadi
MAPK yang baru sekarang ini jumlahnya cukup banyak itu. Karena hampir beberapa MAN itu salah satunya adalah salah satu jurusan. Kalau dulu kan ada jurusan IPA, IPS, bahasa, agama. Jurusan agama itu yang dijadikan MAN-nya atau menjadikan MAPK-nya begitu. Dan itu banyak sekali MAN yang seperti itu. Jadi tidak ada khususnya lagi sebenarnya, bukan MAPK, bukan madrasah program khusus lagi sebenarnya begitu. Saya kira itu yang disampaikan Pak Heru tadi. Elitnya itu apa atau khususnya itu apa begitu. Nah, saya kira ini perlu dipertimbangkan lagi. Kalau bisa tadi diusulkan, saya juga setuju. Dan itu menunjukkan bahwa memang MAPK ini punya kualitas yang tersendiri yang luar biasa begitu.